Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 641. Begitu mendengar kata sama dengan kata Donald, para pengawalnya segera memasuki ruangan klinik. Mereka menendang obat di semua sisi dengan kaki mereka, menjatuhkan dan melempar semua obat herbal Tiongkok, menghancurkan semua obat toples hingga berkeping-keping. Ruang klinik sudah berantakan hanya dalam waktu sebentar. Anthony murka, tapi dia tahu dia tidak melawan bisa. Dia hanya bisa menyaksikan kliniknya hancur berantakan. Donald bertanya dan berkata, "Dr. Simmons, saya akan memberikan waktu 3 hari untuk mempertimbangkan. Sebelum kamu mengatakan bersedia padaku, jangan coba-coba membuka kembali klinikmu. Aku akan menghancurkannya lagi dan memukulmu. Sampai kamu siap melihat anakku." Setelah itu, dia berbalik dan pergi bersama Sean dan pengawalnya. Melihat aula klinik hancur berkeping-keping, staf laki-laki Serene World Clinic menangis dan berkata kepada Anthony, "Tuan Simmons, mengapa kita tidak memanggil polisi?" Anthony mengulurkan tangan dan berkata dengan ringan, "Tidak perlu. Tangan dan mata keluarga Webb setinggi langit. Memanggil polisi tidak dapat menyelesaikan masalah apapun." Pria muda itu buru-buru bertanya, "Apa yang harus saya lakukan?" Anthony berkata dengan ringan, "Kita memperbaiki ruang obat bersama dan membuka kembali secepat mungkin." Staf itu berkata, "Tetapi orang itu mengatakan jika Anda membuka kembali, dia akan datang untuk menghancurkan lagi." Anthony berkata dengan acuh tak acuh, "Saya di sini. Apa saya tidak akan membuka klinik karena saya takut dia akan menghancurkan klinik? Saya telah belajar kedokteran sepanjang hidup saya. Saya tidak akan takut dia menghancurkan klinik ini." Melihat ekspresi acuh tak acuh Anthony, pemuda itu hanya bisa menghela nafas karena semangat dan keberanian dokter tua jenius itu, serta kebaikan hati dan ketulusannya dalam mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Jadi, dia bertanya, "Apakah kamu ingin menelepon Sister Sila dan meminta untuk kembali secepat mungkin? Dia masih menunggu untuk menerimamu untuk pesta ulang tahun lelaki tua dari keluarga Moore." Anthony mengangguk, dan kemudian dia ingat bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Moore. Beberapa hari yang lalu, ketika lelaki tua Moore datang berdiskusi, dia sudah memberi tahu tentang ulang tahunnya yang ke-80 dan mengundangnya untuk hadir. Kemarin, Sila pergi ke Raventon menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Tuan Moore. Dia akan kembali pagi ini, lalu dia menjemputnya dan pergi ke rumah keluarga Moore bersama. Pada saat ini, dia tiba-tiba berpikir bahwa keluarga Webb dan putra mereka tinggal di villa keluarga Moore sekarang. Tuan Webb dan anak-anak pasti menghadiri jamuan ulang tahun di siang hari. Memikirkan hal ini, Anthony memutuskan untuk tidak pergi ke pesta ulang tahun ini. Khawatir bertemu Tuan Webb dan putranya, dan dia tidak dapat menahan emosi dan berdiskusi. Dia akan mengganggu ulang tahun Tuan Moore. Jadi, lebih baik jangan pergi. Kebetulan dia tidak berniat pergi ke pesta ulang tahun sekarang. Serene World Clinic hancur, dan yang dia pikirkan sekarang hanyalah mengembalikan kondisi Serene World Clinic dengan cepat. Selain itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengabaikan kliniknya. Jika dia pergi dia akan membayangkan dan semua pikirannya masih kosong, karena teringat kondisi kliniknya. Jika Tuan Moore melihat ada yang janggal pada dirinya, dia khawatir akan sulit menjelaskannya. Jadi, setelah menginstalnya, dia menghubungi Tuan Moore. Izin dia tidak enak badan dan dia tidak akan pergi ke pesta ulang tahun kali ini. Tuan Moore merenungkannya, dan ketika dia mendengar bahwa itu hanya sedikit dingin, dia merasa lega. Tuan Moore tidak bisa memaksanya, jadi dia membuat janji dengan Anthony untuk bertemu secara pribadi di hari lain. Pada saat ini, Tuan Webb dan anak-anaknya kembali ke rumah keluarga Moore dari Serene World Clinic. Awalnya, Donald ingin memberi tahu Anthony tentang masalahnya. Anthony pasti akan menghormati keluarga Webb, dan bersiap untuk pergi ke Sudbury melihat putranya, Kian. Putranya Sean, bisa menghadiri perjamuan ulang tahun Tuan Moore, dan kemudian kembali ke Sudbury. Bab 642. Tetapi dia tidak menyangka rencana bagusnya tidak berjalan dengan baik. Anthony langsung menolak undangannya, bahkan mengatakan bahwa putra bungsunya patut disalahkan.
Ini membuatnya sangat marah. Bahkan ketika dia masuk ke dalam mobil, dia masih memarahi dan berkata, "Anthony, anjing tua ini, benar-benar tidak tahu mana yang baik. Jika saya tidak khawatir mendapat masalah, saya sangat menginginkan kehidupan." Sean di samping sangat senang. Sean selalu khawatir Anthony dapat menyembuhkan adiknya. Tidak disangkanya, Anthony menolak untuk merawat adiknya secara langsung. Dengan demikian, dia telah kehilangan saingannya yang tangguh untuk mewarisi keluarga Webb. Namun, tidak mudah baginya untuk mengekspresikan emosi ini. Jadi dia berbisik, "Ayah, mengapa kamu tidak meminta beberapa pembunuh saja? Datang malam hari dan sembuhi leher lelaki tua ini." "Tidak," Donald berseru. Meskipun benda tua ini tidak memiliki uang, banyak orang besar yang ikut serta dalam budi dan bahkan berharap dia bisa memperpanjang hidup mereka. Membunuhnya sama dengan mengumumkan kematian banyak orang besar sebelumnya. Saat itu, keluarga Webb akan menjadi sasaran kritik publik. Sean tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu ikuti saja apa yang ayah katakan. Jika dia berani membuka klinik ya, kita akan menghancurkannya." Donald berkata, "Itu hanya sedikit intimidasi untuk lelaki tua itu. Lebih baik memaksanya untuk menyetujui pemeriksaan saudaramu." Sean sedikit gugup di dalam hatinya, dan berkata, "Ayah, orang tua itu tidak akan setuju." Donald berkata, "Saya akan meminta bantuan Tuan Moore untuk membicarakan masalah ini." Sean buru-buru berkata, "Ayah, hari ini adalah pesta ulang tahun untuk Tuan Moore. Tidak pantas membicarakan hal ini, kan?" "Kamu benar." Donald mengangguk dan berkata, "Kita akan membicarakan malam ini atau besok." Kemudian, Donald berkata kepada Sean, "Untuk Jasmine, kamu harus segera menemukan cara untuk memupuk hubunganmu, dan membuatnya setuju menikah sesegera mungkin." Sean mengangguk dan berkata, "Ayah, jangan khawatir. Saya telah meminta Cain untuk membantu saya menyiapkan hadiah. Saya akan memberikannya kepada Jasmine nanti. Saya yakin dia akan menyukainya." Donald tertarik dan berkata, "Wanita ini sangat cakap. Jika kamu bisa menikahinya, itu juga akan sangat membantu keluarga Webb. Ketika kamu mewarisi bisnis keluarga, dia bisa sampai ke urusan internalmu. Aku dan kakekmu bisa istirahat, yakinlah." Sean menunjukkan ekspresi tekad. "Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan menikahi Jasmine. Dia akan menjadi wanitaku." Mereka berdua masih berbicara. Mobil sudah sampai di pintu rumah keluarga Moore. Di luar pintu masuk area utama villa tempat keluarga Moore berada, lampu-lampu sudah menyala. Sebagai penguasa sebenarnya Aurus Hill, Tuan Moore dianggap sebagai orang yang berketinggian tinggi. Jamuan ulang tahunnya tentu saja sangat megah. Meski belum resmi dimulai, banyak tamu yang sudah tiba dan menunggu di luar gerbang area villa. Bagaimanapun, keluarga Moore adalah keluarga pertama di Aurus Hill, dan ada banyak keluarga kecil yang mereka miliki. Oleh karena itu, tidak ada yang berani mengabaikan jamuan ulang tahun Tuan Moore. Pada saat ini, di luar gerbang area villa, ayah Marcus, Cain, telah lama menunggu di sini meskipun tidak diundang. Melihat mobil ayah dan anak keluarga Webb kembali, dia segera menyambutnya dengan kotak hadiah yang terlihat mewah. Ketika jendela turun, Cain segera tersanjung dan berkata kepada Sean, "Tuan Muda Webb, hadiah yang Anda minta sudah siap. Mahakarya perancang perhiasan top Italia, Tuan Filser. Anda memberi saya 100 juta yuan, harganya 98 juta. Sean mengambil kotak hadiah di tangannya dan membukanya dan melihat gelang yang sangat indah bertatahkan puluhan berlian berwarna merah muda. Donald di samping bertanya, "Apakah gelang ini disiapkan untuk Jasmine?" "Ya," Sean berkata sambil tersenyum. Gelang yang dia kenakan sekarang terlihat sangat buruk. Nilai pastinya hanya ratusan ribu. Saya percaya dia akan menyukai apa yang saya berikan ini. Bab 643. Melihat Sean telah menyiapkan serangan yang bagus, Donald mengangguk puas dan memuji. "Itu benar Sean. Kamu telah belajar untuk jeli dan mengambil keuntungan." Sean tersenyum dan berkata, "Ayah, aku telah bersamamu begitu lama. Aku telah belajar sedikit darimu. Tetapi jika dibandingkan denganmu, itu masih jauh di belakang." "Tidak," Donald berkata dengan serius.
kamu dapat mengamati bahwa gelang Jasmine relatif tua dan tidak berharga. Ini sudah merupakan peningkatan besar. Kamu membeli yang lebih baik untuk menyenangkannya, membuktikan bahwa kamu melakukan sesuatu sekarang. Sudah lebih dewasa dan stabil. Lumayan. Bagus sekali. Sean sangat gembira ketika dia dipuji. Dia melihat Cain dengan sedikit kepuasan. Dia tersenyum dan berkata, "Cain, gelang ini sangat indah. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Di masa depan, kamu akan melakukan sesuatu untukku dengan serius. Dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." Cain dengan penuh hormat berkata, "Ya, muda tuan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melayani Anda." Setelah itu, dia buru-buru menyerahkan 2 juta cek lagi dan berkata, "Tuan muda tertua, ini 2 juta sisanya." Melihat sikap Cain yang tulus, Sean berkata dengan puas, "Simpan saja untukmu." Meskipun Cain tidak peduli dengan 2 juta, dia juga menyadari bahwa ini adalah hadiah yang diberikan kepadanya oleh tuan muda tertua dari keluarga Webb. Jadi dia segera mengangguk dengan penuh semangat dan berkata dengan penuh terima kasih, "Terima kasih tuan muda tertua." Donald, yang berada di samping, memandang Cain, dan merasakan sedikit penghargaan di hatinya. Tak disangka, Cain ini tidak hanya memiliki sikap alim, namun juga melakukan berbagai hal dengan lebih rapi. Dan dia adalah anjing pertama yang menyerah setelah keluarga Webb datang ke Aurus Hill. Oleh karena itu, Donald merasa bahwa dia juga harus memberi Cain rasa manis yang nyata. Lalu dia berkata, "Cain, apakah kamu diundang ke pesta ulang tahun Tuan Moore hari ini?" Cain tersenyum pahit dan berkata, "Tuan Webb, sejujurnya, dengan status saya, bagaimana saya bisa mendapatkan undangan dari keluarga Moore?" Faktanya, banyak orang, seperti Cain, tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam permintaan ulang tahun Tuan Moore. Mereka bermimpi bisa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Ini karena, untuk perjamuan ulang tahun Tuan Moore, semua orang top di Aurus Hill diundang. Sangat bagus untuk memperluas jaringan di sini. Donald memandang Cain, tersenyum kecil, dan berkata, "Kamu memang tidak bisa masuk sendiri. Tapi kamu sekarang adalah bagian dari keluarga Webb. Aku akan membawamu untuk melihat dunia. Dan omong-omong, biarkan orang-orang di Aurus Hill tahu bahwa Anda sekarang bagian dari keluarga Webb." Cain sangat gembira. "Terima kasih Tuan Webb telah memberi saya kesempatan ini. Saya pasti akan melakukan sesuatu untuk Anda dan Tuan Muda." Cain sadar diri. Pesta ulang tahun keluarga Moore bukanlah sesuatu yang bisa dia hadiri. Sekarang Donald bersedia mengajaknya. Ini saja sudah cukup untuk membuatnya bersyukur. Pada saat ini, Donald berkata dengan ringan, "Oke, masuk ke mobil. Kita masuk." Cain buru-buru dan hormat duduk di kursi kopilot, dan mengikuti ayah dan anak keluarga Webb ke villa keluarga Moore. Mobil ayah dan anak ini baru saja berhenti di halaman villa keluarga Moore. Begitu keduanya turun dari mobil, mereka melihat Jasmine berjalan keluar dari villa dengan gaun merah yang sangat elegan. Jasmine baru saja merias wajah. Dia terlihat lebih cantik dan menarik dari biasanya. Sean terpesona. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar. Melihat Jasmine masuk ke mobilnya, dia segera menarik pintu mobil Jasmine dan bertanya, "Jasmine, kemana kamu akan pergi?" Jasmine berkata dengan kosong, "Aku akan mengundang tamu terhormat." Sean berkata dengan nada menghina, "Tamu terhormat seperti apa yang pantas kamu jemput sendiri?" Jasmine berkata dengan ringan, "Tentu saja itu tamu terpenting." Setelah berbicara, Jasmine berkata, "Tolong lepaskan pintu mobilku. Aku pergi." Bab 644. Sean sedikit meremehkan. Dia dan ayahnya berdiri tepat di depan Jasmine. Jasmine bahkan mengatakan bahwa dia memiliki tamu terpenting. Siapa lagi di Aurus Hill yang lebih penting daripada dirinya dan ayahnya? Dengan kata lain, di Aurus Hill, siapa lagi yang lebih hebat dari keluarga Webb? Meskipun dia sangat kesal, Sean berkata dengan sangat sopan, "Ngomong-ngomong, Jasmine, saya secara khusus telah menyiapkan hadiah untuk Anda. Aku tidak tahu apakah kamu suka atau tidak." Jasmine mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Muda Webb, Anda harus mengambil kembali hadiah itu. Saya tidak kekurangan apa-apa."
Anda tidak perlu menghabiskan begitu banyak uang. Selain itu, saya tidak dapat menerima hadiah Anda begitu saja. Sean buru-buru mengeluarkan kotak hadiah yang diberikan Cain kepadanya, dan berkata dengan serius, "Jasmine, kenapa kamu begitu sungkan padaku? Saya telah melihat gelang tua di tanganmu beberapa kali. Aku merasa sedikit tertekan melihatnya. Anda adalah keluarga Moore yang berjanji. Bagaimana bisa memakai perhiasan kasar dan murah seperti itu?" Selesai mengatakannya, Sean mengeluarkan gelang yang dibelinya dan berkata, "Jasmine, gelang ini adalah mahakarya perancang perhiasan Italia Verser. Hanya ada satu di dunia, dan nilainya lebih dari 100 juta yuan. Saya mengeluarkannya khusus untuk Anda. Hanya gelang semacam ini yang bisa cocok dengan identitas dan temperamenmu. Seikat sampah di tanganmu seharusnya dibuang ke tempat sampah." Sean awalnya berpikir bahwa semua wanita di dunia menyukai perhiasan, terutama perhiasan mahal, termasuk Jasmine. Oleh karena itu, gelang yang dia beli dengan harga tinggi pasti akan mampu membuat hati Jasmine terkesan. Namun, dia tidak mengungkapnya. Wajah Jasmine langsung berubah setelah mendengarkan kata-katanya. Menatap mata Sean, dengan amarah dan rasa jelek yang luar biasa. Gelang di pergelangan tangan benar-benar tidak berharga, dan memang terlihat sedikit kotor dan tua. Tetapi, gelang ini adalah benda yang diwariskan dari ibu. Selama bertahun-tahun setelah ibunya meninggal, gelang ini telah dipakainya, dan memiliki arti yang luar biasa bagi dirinya. Sebelum ini, dia secara tidak sengaja mengunci dari keberuntungan naga yang terperangkap di Feng Shui. Dia hampir mati dalam beberapa kecelakaan mobil, tetapi dia tidak takut. Namun dia kehilangan gelang ini, membuatnya sakit hati dan merasa lebih baik mati. Dan alasan dia mengundang Tuan Leonard yang bodoh dari Hong Kong adalah untuk mengubah keberuntungan dan menemukan gelang ini. Namun, pada saat itu, dia hampir terbunuh oleh Tuan Leonard palsu itu. Jika Charlie tidak melihat Feng Shui-nya hari itu dan membantu menyelesaikan formasi naga yang terperangkap, dia mungkin telah kehilangan nyawanya. Dan alasan gelang ini dapat dibuka sepenuhnya adalah berkat Charlie. Jika Charlie tidak memecahkan naga yang terperangkap, bagaimana dia bisa memiliki kekayaan untuk mendapatkan kembali gelang ini? Ini menunjukkan betapa pentingnya gelang ini bagi dirinya. Namun, gelang yang sangat penting baginya, gelang yang dipercayakan untuk semua perasaan dan pikiran ibunya, telah disebut sampah oleh Sean. Dia bilang buang ke tong sampah. Ini membuat Jasmine sangat marah. Dia mendorong tangan Sean yang memegang gelang berlian, dan berkata dengan dingin dengan embun beku di wajahnya, "Sean, gelang ini adalah peninggalan ibu saya. Ini lebih berharga dari hidup saya. Mengapa Anda menghina saya dan ibu saya?" Sean tertegun untuk sementara waktu. Apa-apaan ini? Gelang rusak ini adalah peninggalan ibunda Jasmine. Bukankah ini jadi masalah bagi dirinya? Tepat ketika Sean sangat kesal dan tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya, Jasmine dengan marah menutup pintu mobil, menginjak pedal gas, dan pergi. Sean berdiri di sana tercengang. Ekspresinya jauh lebih buruk daripada saudaranya yang makan kotoran setiap jam. Bab 645. Pada saat ini, Sean tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak pernah bermimpi bahwa gelang rusak di pergelangan tangan Jasmine sebenarnya adalah warisan ibunya. Dan dia telah mengatakan bahwa barang yang ditinggalkan ibunya itu adalah sampah. Itu adalah bencana. Jasmine terlalu dingin pada dirinya, sehingga Sean ingin menggunakan gelang ini untuk memberikan banyak poin pada dirinya. Tanpa diduga, dia telah merasakan perasaan Jasmine. Saat ini, Jasmine mungkin melihat dirinya mendapat skor negatif. Donald, yang tidak jauh, menatap punggung bodoh anak di tempat itu dan merasa sedikit bingung di dalam hatinya. Bukankah dia memberi hadiah pada Jasmine? Jasmine pasti sangat senang dengan hadiah yang begitu mahal. Tapi kenapa Jasmine pergi? Dia penuh keraguan. Jadi dia melangkah maju, menamparkan bahu Sean, dan bertanya, "Bagaimana cara membicarakanmu dengan Jasmine?" Saat dia mengatakan itu, melihat Sean masih memegang gelang di tangannya, dia bertanya dengan heran, "Jasmine tidak menerima hadiah ini?" Sean berkata dengan wajah sedih, "Ayah, gelang yang rusak di tangan Jasmine ternyata adalah perhiasan yang diwariskan oleh ibunya. Aku tidak tahu." Dan mengatakan bahwa gelang itu adalah sampah dan tidak layak dia pakai.
Astaga, Donald juga terkejut. Segera, dia menghela napas dan berkata kepada Sean, kamu seharusnya sudah lama berpikir bahwa dengan kapasitas Jasmine, tidak mungkin memakai gelang usang seperti itu. Karena dia memakainya, pasti ada rahasia lain. Kamu masih terlalu ceroboh. Sean hampir menangis, menatap ayahnya, dan berkata dengan sedih, Ayah, Anda baru saja memuji saya karena jeli dan bisa memanfaatkan situasi. Tetapi sekarang mengatakan saya ceroboh. Donald tersipu. Setelah beberapa saat, dia menyesuaikan kata-katanya dengan serius. Kamu memang mulai mengamati dengan cermat, tetapi kamu tidak cukup hati-hati. Kamu harus belajar dari pelajaran kali ini. Jangan membuat kesalahan seperti itu lagi di masa depan. Sean menghela nafas. Oke, aku tahu ayah. Sean berkata lagi. Ngomong-ngomong, Jasmine benar-benar mengemudi untuk menjemput orang itu sendiri, dan mengatakan bahwa dia menjemput tamu penting. Ayah, tamu macam apa yang bisa membuat keluarga Moore berpikir begitu penting? Donald mengerutkan kening. Saya juga tidak tahu tentang ini. Sejauh yang saya tahu, di antara tamu yang diundang oleh keluarga Moore kali ini, selain kita, ada beberapa mitra Aurus Hill dan teman lama. Tidak ada petinggi yang datang ke sini. Aneh, Sean bertanya. Mungkinkah Jasmine pergi menjemput kekasihnya? Aku tidak bisa mengatur ini. Donald bertanya. Kamu harus lebih memerhatikan untuk melihat dengan siapa dia kembali. Oke, pada saat ini, Jasmine sedang mengemudi ke rumah Charlie. Perjamuan ulang tahun kakek. Dia seharusnya membantu di rumah. Tetapi dia sangat merindukan Charlie. Jadi dia ingin datang menjemputnya secara langsung. Sehingga bisa menghabiskan waktu bersama di jalan. Jika menunggu Charlie tiba di rumah, ketika para tamu sudah ada di sekitar, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya secara pribadi. Ketika Tuan Moore mendengar bahwa Jasmine menjemput Charlie, dia setuju tanpa ragu-ragu. Meskipun Charlie sudah menikah sekarang, Tuan Moore masih menganggap Charlie sebagai calon menantu keluarga Moore. Dalam perjalanan, Jasmine mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon Charlie. Karena hari ini adalah akhir pekan, keluarga bangun terlambat. Charlie menyiapkan sarapan dan meletakkannya di atas meja pada jam 10 pagi. Bab 646. Claire keluar dari kamar tidurnya, berbaring, dan bertanya pada Charlie, apakah kamu sibuk hari ini? Charlie berkata, saya akan menghadiri jamuan ulang tahun seorang teman siang hari ini. Lalu Charlie bertanya padanya, istriku, kamu baik-baik saja? Claire mengangguk dan berkata, aku ingin membeli sesuatu. Tetapi jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, aku akan pergi bersama Lorin. Charlie berkata, maaf istriku, kamu bisa pergi bersama Lorin dulu. Saya akan menemani hari lain. Claire tersenyum kecil. Yah, bagus. Ibu mertua Elaine bertanya dengan wajah gelap. Hei Charlie, apakah kamu punya teman di Aurus Hill yang berulang tahun? Apakah dia tua? Charlie mengangguk. Usianya 80. Elaine mencibir. Kamu sekarang mulai menggunakan perangkat tipuanmu untuk membodohi orang-orang tua yang hampir mati. Charlie berkata dengan ringan. Aku tidak berbohong kepada siapapun. Masih berpura-pura. Elaine dengan dingin muncul. Bukankah ada beberapa orang besar yang telah tertipu olehmu di Aurus Hill? Biar ku beritahu. Aku sudah melihat masa depanmu. Kamu tidak berbeda dengan ramalan jalanan. Hanya ada dua akhir. Kamu masuk penjara atau kamu dibunuh. Elaine sangat kesal saat melihat Charlie akhir-akhir ini. Alasan utamanya adalah, Charlie memerintah menyumbangkan semua uang Linda dan Hannah ke Project Hope. Sekarang, rekeningnya lebih bersih dari wajahnya. Tidak ada uang yang tersimpan untuk pergi salon kecantikan. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada suami dan anak kecilnya jika mereka mengetahui masalah ini. Di mata Elaine, Charlie adalah biang keladi dari semua ini. Oleh karena itu, dia 10.000 kali tidak senang pada Charlie. Ketika Jacob mendengar Elaine mulai memojokkan Charlie lagi, dia segera berdiri dan membela. Mengopo kamu seperti ini? Apa yang Charlie lakukan? Charlie telah berperilaku baik selama ini. Sial. Elaine tidak tahu bahwa Charlie menyambut kehormatan di reuni kelas beberapa waktu lalu. Dia sangat berterima kasih kepada Charlie. Betapa bersyukurnya dia melihat suaminya berbicara dengan Charlie.
Elaine memarahinya. Jacob, jangan tertipu oleh orang ini. Kamu tidak akan tahu kapan dia akan menjual dirimu sendiri. Jacob terlalu malas menanggapi. Dia menyerahkan kunci mobil BMW-nya kepada Charlie dan berkata, Charlie, ayah telah memesan ruang di Heaven Spring untuk makan malam dengan para pemimpin asosiasi lukisan dan kaligrafi. Aku pasti akan minum 2 cangkir nanti. Aku tidak akan bisa mengemudi. Ambil kunci mobil dan jemput aku di Heaven Spring. Charlie mengangguk, mengambil kunci mobil, dan bertanya, Ayah, jam berapa aku harus menjemputmu? Jacob berkata, kami makan malam pada pukul 7. Sekitar pukul 7:30 hingga pukul 9 kami bermain. Kamu bisa jemput pukul 8:30. Oke, begitu Charlie setuju. Elaine menjadi cemas dan bertanya, Jacob, apakah kamu ingin mentraktir kawan-kawanmu di Heaven Spring? Dari mana kamu mendapatkan uangnya? Jacob tidak berani mengatakan bahwa uang itu diberikan kepadanya oleh Charlie. Jadi dia bersembunyi. Mengapa kamu begitu peduli? Aku tidak menghabiskan uangmu, Elaine berkata dengan marah. Pergi ke ruangan terburuk di Heaven Spring biayanya sudah 20.000 hingga 30.000 yuan. Apakah kamu punya uang untuk dihabiskan? Jacob berkata dengan marah. Sudah lama saya katakan bahwa saya ingin bersaing untuk direktur eksekutif. Apa itu makanan 20.000 hingga 30.000 yuan? Kamu tidak akan keluar biaya apapun. Elaine sangat marah dan berkata, 20.000 yuan sudah cukup bagi wanita tua untuk pergi ke salon kecantikan untuk beberapa perawatan wajah dan tubuh. Kamu benar-benar menggunakan uang ini untuk mentraktir tamu makan malam. Jacob berseru. Kamu pergi ke salon kecantikan dan menghabiskan 10.000 atau 20.000 yuan per bulan. Dan aku tidak pernah melarangmu. Keluarga kita memiliki lebih dari 2 juta yuan di rekeningmu. Kamu menghabiskan uangmu. Aku membelanjakan milikku. Saya telah meminta uang saya, tapi kamu tidak memberikannya. Apa pedulimu dari mana saya mendapatkan uang ini? Elaine dibuat tidak bisa menjawab oleh Jacob. 2 juta memang disimpan di rekeningnya. Tetapi sekarang uang itu sudah disumbangkan ke Project Hope. Dia sudah tidak punya uang lagi untuk pergi ke salon kecantikan untuk perawatan wajah. Bagaimana jika 20.000 yuan ini untuk biaya perawatan wajahnya saja? Bab 647. Charlie melihat gerak-gerik Elaine. Dia tertawa bahak di dalam hati. Dia tahu bahwa Elaine sedang sangat kekurangan uang. Dia biasanya menghabiskan semua uang. Tetapi sekarang dia sedang kebingungan dan pasti merasa sangat sedih. Saat ini, Elaine pasti semakin stres melihat Jacob akan pergi ke Heaven Spring untuk makan malam. Benar saja. Elaine berkata kepada Jacob dan berkata, tidak, beri aku uang yang ingin kamu habiskan untuk makan. Mengapa? Jacob tiba-tiba menjadi cemas dan berkata, Elaine, aku mengingatkanmu untuk tidak keterlaluan. Kamu menyimpan semua uang kita. Tidak masalah kamu tidak mau memberikan uang. Tapi sekarang kamu mau bertanya padaku. Elaine memiliki hantu di hatinya. Dan dia berkata dengan ragu-ragu, tidak bisakah kamu pergi ke tempat yang lebih murah? Kamu bisa menghemat makan 10.000 yuan. Dan beri aku 10.000 yuan sisanya. Jacob sangat marah. Kamu memiliki begitu banyak uang di rekeningmu. Untuk apa uang 10.000 yuan dariku? Apakah tidak terlalu banyak? Elaine berkata dengan marah. Aku tidak peduli. Jika kamu tidak mau memberiku 10.000 yuan hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi makan malam. Jika kamu keluar dari pintu, Elaine akan menghilang di rumah ini. Kamu gila. Jacob melempar sumpitnya ke atas meja dan berkata dengan marah. Aku ingat kamu Elaine. Jangan keterlaluan. Saya sudah membuat janji dengan presiden asosiasi dan lainnya. Dan saya telah memilih dan mengundang mereka ke tempat itu. Jika kamu tidak membiarkannya pergi, aku tidak akan memaafkanmu. Baiklah. Ini sudah berakhir. Siapa yang takut? Elaine juga cemas. Dia benar-benar ingin meminta 10.000 yuan dari Jacob. Dengan 10.000 yuan, setidaknya dia bisa memperbarui kartu kecantikannya, lalu bertemu dengan beberapa kawan di suatu hari nanti. Di pagi hari, semua orang dalam kelompok membuat janji untuk pergi ke salon kecantikan di sore hari. Tetapi saat ini dia tidak punya uang, jadi dia menolak dengan alasan tertentu. Jika Jacob memberikan uang, dia bisa pergi dan melakukan perawatan wajah seperti biasa.
Jacob sangat marah hingga dia hampir menangis. Dia berdiri, menatap Elaine, dan berkata dengan marah, "Elaine, bagaimana kamu bisa begitu sombong? Saya biasanya memberi kamu uang dari keluarga, dan saya menghasilkan ratusan ribu dolar dari barang antik. Semuanya diberikan kepadamu, dan kamu masih belum puas. Saya katakan, jangan terlalu memaksa orang." Elaine menggertakkan giginya dan berkata, "Bukankah cukup untuk makan sebanyak 10.000 yuan? Apakah kamu harus makan 20.000 yuan? Aku hanya ingin mengekang kebiasaanmu yang boros dan boros." Jacob berkata dengan mata merah, "Coba hitung sendiri. Berapa banyak uang saku yang saya miliki di akhir tahun? Kapan aku boros? Menurutku, kamu yang boros. Lihat pakaian dan perhiasanmu. Semuanya ada di lemari. Lemarimu sudah penuh, dan kamu masih tetap membeli pakaian. Apakah masih ada kebaikan di dirimu?" Elaine berkata dengan marah, "Ibumu selalu mengeluh dan menghinaku. Apakah kamu masih tidak senang ketika aku membeli beberapa pakaian? Apakah kamu masih memiliki hati nurani?" Dengan mengatakan itu, Elaine menangis dan dia berseru, "Ketika kamu membuatku hamil di luar nikah, aku mengalami banyak cemoohan dan merayu orang lain. Setelah menikah, saya selalu dicemooh dan diintimidasi oleh ibumu. Sekarang kamu benar-benar membenciku karena membeli lebih banyak pakaian. Kamu benar-benar buta." Jacob tega ingin mati saat dia hamil di luar nikah. Elaine yang membuatnya mabuk dan tidur dengannya. Oke. Jika bukan karena trik semacam ini, bagaimana cinta pertamaku bisa pergi ke Amerika dalam keadaan marah? Dia telah menghancurkan hidupnya dan dia hidup demi putrinya. Tapi sekarang dia tidak membiarkan saya makan di luar. Ini keterlaluan. Bukan. Memikirkan hal ini, Jacob gemetar marah dan menegur, "Elaine, apa yang kamu lakukan saat itu? Bukankah kamu berencana? Kamu bahkan masih berani menuduhku. Apa yang aku lakukan? Aku hamil anakmu." Elaine berteriak keras, "Aku adalah seorang gadis terkenal saat itu. Kamu mabuk dan merusakku. Kamu omong kosong." Jacob sangat sedih hingga dia hampir menangis. Selama beberapa dekade terakhir, dia menderita penyakit di bagian dalam jantungnya. Dia tidak pernah berpikir Elaine bahkan menuduhnya. Betapa tidak tahu malunya wanita ini. Pada saat ini, Claire tidak tahan lagi, dan berkata, "Ayah, Bu, berhenti bertanya. Bisakah kita makan?" Bab 648. Claire berkata kepada Elaine lagi, "Bu, jangan lakukan ayah. Ayah tidak pernah menghabiskan banyak uang. Sekarang dia ingin mentraktir tamu untuk makan malam dan beraktivitas. Kenapa kamu harus berkelahi dengannya?" Elaine berkata, "Apakah saya tidak bisa menabung untuk keluarga? 20.000 yuan untuk makan. Apakah keluarga kita keluarga kaya?" Setelah berbicara, dia menatap Jacob dan berkata, "Kamu harus memberikan uang ini hari ini. Mau atau tidak?" Claire tidak tahu apa yang dipikirkan Elaine. Ibunya kecanduan dengan uang. Jika ayahnya tidak memberi uang, dia khawatir akan sulit bagi ayahnya untuk melarikan diri. Jadi dia berkata, "Bu, jangan berharap ayah. Saya yang akan memberikannya kepada Anda." "Oke," Elaine segera berkata dengan penuh semangat. "Kalau begitu kamu bisa mentransfernya lewat WeChat." Claire mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan mentransfer 10.000 yuan ke Elaine. Elaine membuka WeChat, mengklik untuk menerima uang, dan setelah menerima uang, dia membatalkan. Setelah itu, dia segera mengirim pesan di grup WeChat, "Saya juga akan pergi untuk perawatan wajah sore ini. Hei, bukankah kamu mengatakan di pagi hari bahwa kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan di sore hari?" Elaine buru-buru menjawab, "Awalnya, saya akan pergi berbelanja, tetapi kaki saya sedikit sakit. Jika saya tidak pergi, lebih baik saya pergi ke salon kecantikan untuk merias wajah dan bersantai." Claire menghela nafas tak berdaya ketika ibunya melihat mata ibunya terbuka lebar. Claire belum tahu ibunya telah kehilangan semua tabungan keluarga sekarang. Pada saat ini, ponsel Charlie di atas meja tiba-tiba bergetar. Itu Jasmine yang menelepon. Charlie mengangkat telepon untuk menjawab, dan mendengar suara lembut dan menyenangkan Jasmine. "Tuan Wade, saya akan berada di rumah Anda dalam 10 menit. Kapan waktu yang nyaman bagi Anda?" Charlie berkata,
Tunggu sebentar. Saya akan turun setelah membereskan piring. Oke. Kalau begitu aku akan menunggumu di gerbang-gerbang. Jasmine merasa sedikit tertekan ketika dia mendengar jawaban Charlie. Tuan Wade, pria yang begitu sempurna, masih harus membersihkan piring di rumah. Ini hanyalah penghinaan terhadap Tuan Wade. Dia membayangkan Charlie untuk dirinya sendiri. Jika Master Wade bersamanya, dia tidak akan membiarkan melakukan pekerjaan rumah tangga. Lagi pula, seorang pria harus pergi keluar rumah untuk menaklukkan dunia, dan dilayani oleh istrinya ketika dia pulang. Bagaimana dia bisa melakukan pekerjaan rumah seperti itu? Di satu sisi, dia merasa sangat tidak berharga bagi Charlie. Di sisi lain, dia ingin menjadi wanita yang melayani Charlie di rumah dengan sepenuh hati. Charlie menutup telepon. Claire berkata, "Charlie, temanmu datang menjemputmu." "Ya." Charlie mengangguk dan berkata, "Cucu temanku akan datang menjemputku." Claire di dalamnya. Dan tanpa berpikir terlalu banyak, dia berkata, "Kamu pergi saja. Aku akan membersihkan peralatan makan dan sumpit. Jangan membuat orang menunggu terlalu lama." Charlie buru-buru berkata, "Istriku, biarkan dia menunggu sebentar. Aku akan pergi setelah berkemas." Claire buru-buru mendorongnya dan berkata, "Oh, aku akan membereskannya. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, pergilah. Jangan membuat orang menunggu lama." Bab 649. Claire mendesaknya. Charlie mengangguk dan berkata, "Baiklah istriku. Kamu mau bekerja keras untuk suamimu. Aku pergi dulu." "Silakan," Claire menjawab dan bertanya kepadanya. "Karena kamu akan pergi ke pesta ulang tahun teman. Apakah sudah menyiapkan hadiah?" Charlie bersenandung dan berkata, "Sudah." Claire buru-buru bertanya, "Hadiah apa yang kamu siapkan? Jangan terlalu pelit untuk membuat orang merasa tidak puas." Charlie tersenyum kecil dan berkata, "Saya menyiapkan sesuatu yang saya buat sendiri. Kesopanannya dan kasih sayang yang penting. Teman saya tidak peduli dengan uang, dan saya yakin dia akan sangat menyukainya." "Itu bagus." Claire mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa pergi." "Oke." Charlie bangkit dan mengenakan mantel biasa, mengucapkan selamat tinggal kepada Claire dan ayah mertuanya, dan langsung keluar dari rumah. Begitu Charlie pergi, Elaine meletakkan telepon dan berkata kepada Claire dengan wajah serius, "Claire, kenapa kamu berhubungan dengan Charlie sekarang? Apa gunanya ia selain melakukan pekerjaan rumah? Aku ingin dia melakukan lebih banyak pekerjaan rumah, tapi kamu membiarkannya pergi. Jangan biarkan kamu yang melakukan pekerjaan rumah." Claire buru-buru berkata, "Tapi, karena Charlie punya sesuatu untuk dilakukan, biarkan dia pergi. Aku akan membersihkan piring nanti. Itu bukan masalah besar." Elaine berseru, "Bukan itu maksudku. Ini seperti memelihara anjing. Jika kamu dengan pegangan ketat dari awal hingga akhir, dia tidak akan berani membuang udara besar atau kecil di rumah. Dia tidak akan berani pergi keluar rumah, tempat tidur atau menggigit furnitur. Dia akan mengibaskan ekornya ketika dia melihatmu." Lalu Elaine berkata lebih serius, "Tetapi jika kamu mengendurkan disiplin, dia bukan hanya menendang wajahmu, tetapi mungkin suatu hari dia akan menggigitmu. Lihat, aku telah mendisiplinkan ayahmu bertahun-tahun. Dia patuh." Ketika Jacob mendengar ini, dia bertanya. Dia mengutuk dalam hati, "Sial, kamu jalang bau memperlakukanku seperti anjing." Namun, Jacob tidak berani marah dan tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa menahan kesalnya di dalam hatinya. Claire menatap ayahnya dengan simpatik dan berkata tanpa daya, "Bu, aku akan membersihkan piring dan pergi keluar." Dia mengabaikan Elaine dan memasuki dapur dengan peralatan makan dan sumpit. Dari jendela dapur rumah, Claire bisa melihat gerbang komunitas. Dia tanpa sadar melihat keluar jendela sambil mencuci piring. Dia melihat suaminya berjalan menuju gerbang. Charlie tidak tahu istrinya sedang melayani melalui jendela dapur. Ketika dia tiba ke gerbang apartemen, dia melihat Rolls-Royce Phantom merah sudah tiba. Segera setelah itu, seorang wanita dengan penampilan yang mulia, wajah yang cantik, dan kaki yang ramping keluar dari mobil. Wanita ini adalah wanita tertua dari keluarga Moore, Jasmine. Hari ini Jasmine mengenakan gaun merah custom made, yang membuat seluruh dirinya terlihat lebih cantik.
yang dengan sempurna menampilkan temperamen putri tertua dari keluarga besar. Dia berdandan hari ini dan mengatakan itu untuk pesta ulang tahun kakeknya, tapi itu sebenarnya untuk Charlie. Bagaimanapun, seorang wanita adalah orang yang ingin menyenangkan dirinya sendiri. Kalimat ini tidak berubah sejak zaman kuno. Dia berharap Charlie bisa memperhatikan kecantikannya, sehingga Charlie akan lebih peduli pada dirinya sendiri. Melihat Jasmine, Charlie tidak bisa menahan diri, meliriknya dari atas ke bawah, dan terkagum. Ini bukan pertama kalinya Charlie melihat kecantikan Jasmine. Dia memuji dan berkata, "Jasmine, kamu terlihat cantik hari ini." Jasmine memandang Charlie dengan penuh kasih sayang. Dan ketika dia mendengar ini, jantungnya berdebar seperti rusa, dan ada ekspresi malu seorang wanita kecil di wajahnya. Dia mengangkat roknya, berputar sedikit di depan Charlie, dan berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir aku cantik dengan gaun ini?" Charlie tersenyum ringan. "Tentu saja itu sangat indah, sangat cocok dengan sifatmu." Jasmine bahkan lebih malu, dan telinganya menjadi lebih panas. Setelah itu, Jasmine membungkuk dengan sangat hormat dan berkata dengan malu-malu, "Terima kasih, Tuan Wade atas pujian Anda." Bab 650. Charlie tersenyum kecil dan berkata, "Kamu datang untuk menyambutku meski kamu sibuk." Jasmine buru-buru menjawab, "Ya, ini adalah kehormatan keluarga Moore. Kamu siap menghadiri jamuan ulang tahun kakek." Mengatakan itu, Jasmine segera berlari 2 langkah, membuka pintu penumpang depan, membungkuk sedikit, memberi isyarat mengundang Charlie. Dia berkata dengan wajah memerah, "Tuan Wade, silakan masuk ke dalam mobil." Charlie mengangguk, dan tanpa sopan kepada Jasmine, dia langsung masuk ke mobil. Jika orang lain melihat bahwa putri terkenal dari keluarga Moore di Aurus Hill benar-benar mengambil inisiatif untuk membuka pintu bagi seorang pria muda, mereka akan terkejut. Namun, Charlie tidak peduli. Dia berpendapat, Jasmine layak membuka pintu untuknya. Dalam hal identitas, dia adalah putra keluarga Wade, jauh lebih kuat darinya atau bahkan dari seluruh keluarga Moore. Dalam hal kekuatan, dia adalah Tuan Wade, bahkan kakek Jasmine harus menghormati dirinya sendiri. Wajar jika Jasmine membukakan pintu untuknya. Charlie tidak tahu bahwa adegan ini terlihat jelas oleh Claire. Claire telah bertemu Jasmine saat pembukaan studionya. Jasmine datang untuk memberi selamat padanya. Terakhir kali melihat Jasmine, Claire seolah merasa dirinya tidak bisa dibandingkan dengannya. Dalam hal latar belakang keluarga, penampilan, temperamen, kemampuan, dan sumber daya keuangan, dia tidak dapat dibandingkan dengan Jasmine. Dia merasa telah bertemu dengan keindahan yang menakjubkan yang lebih baik dari dirinya dalam segala hal. Ini membuat Claire merasa sedikit malu. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Jasmine, yang terkenal di Aurus Hill, sangat menghormati suaminya. Dia tidak hanya pergi menjemputnya, dia bahkan membukakan pintu untuknya. Mengapa dia begitu sopan kepada suaminya? Memikirkan hal ini, Claire merasa sedikit masam di hatinya. Dia benar-benar cemburu. Sebuah pemikiran muncul di hatinya. Jasmine ini, pasti dia menyukai suaminya. Namun, saat berikutnya, dia merasa ide ini terlalu tidak masuk akal. Siapa yang menginginkan Jasmine? Dia adalah putri dari keluarga Moore. Aset keluarganya melebihi 100 miliar. Bagaimana dengan suami yang hanya seorang tunawisma? Bahkan jika dia memiliki beberapa keterampilan misterius dalam meramal sekarang, tidak mungkin dibandingkan dengan putri dari keluarga besar seperti Jasmine. Namun, kalau dia tidak naksir suaminya, mengapa dia begitu sopan kepada suaminya? Claire tidak bisa memahami pertanyaan ini, merasa sedikit kesal tanpa alasan. Pada saat ini, Jasmine melaju dengan Rolls-Royce-nya bersama Charlie. Claire mengamati mobil mewah yang berjangka angsur pergi. Hatinya lebih tidak nyaman. Mungkinkah benar-benar ada sesuatu yang tak terkatakan tentang mereka berdua? Dia mengeluarkan ponselnya tanpa sadar, ingin menelepon Charlie. Tetapi begitu dia mengeluarkan ponselnya, dia ragu-ragu lagi. Setelah mempertimbangkannya, dia memutuskan menunggu Charlie kembali. Dia mencari kesempatan lain untuk menanyakannya dengan hati-hati. Untuk saat ini, jangan agresif. Bagaimanapun, mereka adalah suami dan istri.
Dia harus memberikan kepercayaan dan rasa hormat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.